Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa ya. Untuk memimpin doa pada hari ini, Bapak minta bantu kepada ketua kelas. Ya, untuk ketua kelas silakan dipimpin doanya. Adalah kawan sebelum kita memulai pelajaran ini, apakah webnya kita membaca doa dan ini Allah. Ya, terima kasih kepada ketua kelas telah memimpin doa pada kegiatan pada hari ini. Ya, sebelumnya bagaimana kabarnya? Baik. Semuanya hadir kah? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Sebelumnya absensi dulu ya. Silvi, Anggi, Ares, Tari, Windiani. Nah, berarti semuanya hadir. Alhamdulillah kalau semuanya sudah hadir dan bisa mengikuti kegiatan pada hari ini. Sebelum masuk ke materi pada hari ini, untuk mengulas materi yang sebelumnya, coba siapa yang tahu materi kita minggu kemarin? Tunjuk tangan. Membangun rasa percaya diri. Membangun rasa percaya diri ya. Nah, untuk kegiatan pada hari ini biar kita lebih fokus, lebih konsentrasi seperti minggu kemarin. Kita apa? Main es Ricky. Pipi. Telinga. Ya, harus salah. Ya, mungkin cukup ya. Ini hanya permainan biar kalian lebih fokus. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, tadi sudah kita ada permainan sedikit. Selanjutnya sedikit Pak menjelaskan tujuan tentang materi kita pada hari ini. Tujuan materi kita pada hari ini itu untuk mengetahui tentang gaya belajar dan ciri-ciri gaya belajar kalian. Ya, untuk langkah-langkah kegiatan kita pada hari ini, yang pertama nanti Bapak akan menjelaskan materi strategi tentang gaya belajar, ya, tentang gaya belajar. Terus yang kedua, kalian akan tes gaya belajar dengan menggunakan HP. Itu ada linknya nanti Pak kirim. Kalian mengerjakan tes gaya belajar, nanti langsung ada hasil, ya. Setelah itu kalian tulis di lembar kerja, karena di pertanyaan ada gaya belajar kalian itu apa, ya. Selanjutnya kita akan ada tanya jawab, ya. Kalau belum paham, belum jelas, silakan tanya kepada Bapak atau Bapak juga bertanya kepada kalian. Selanjutnya setelah mengerjakan LKPD, kalian berdiskusi, nanti mempresentasikan hasil dari lembar kerja peserta didiknya, ya. Paham? Setelah itu nanti ada kesimpulan. Setelah kesimpulan membahas tentang materi selanjutnya, terakhir kita tutup dengan berdoa, ya. Untuk topik yang minggu ini, strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Apakah semuanya sudah siap untuk dimulai? Siap. Kalau sudah siap, mari kita pelajari bersama. Pak jelaskan, kalau kalian belum paham silakan tanya kepada Bapak ya. Ya, itu ada strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Ada belajar adalah proses untuk mencapai berbagai kemampuan, keterampilan dan juga sikap. Belajar ini prosesnya panjang, ya. Nah, sini ada pengertian gaya belajar. Nah, sini kita sudah masuk ke tentang pengertian gaya belajar, ya. Gaya belajar merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan di sekolah dan situasi antar pribadi. Nah, di sini ada gaya belajar, ya, untuk mengembangkan tentang pribadi diri kita, gaya belajar. Karena gaya belajar kita ini berbeda-beda, jadi sesuai dengan yang ada dalam diri kita. Ya, di sini ada gaya belajar yang
Dalam gaya belajar itu ada 3. Ini Pak bahas yang pertama. Apa yang kalian lihat? Gambar apa? Mata. Mata itu untuk apa? Melihat. Nah, di sini kalian sudah tahu mata itu untuk melihat. Ciri-ciri tipe visual. Nah, di sini bisa kalian perhatikan ciri-ciri tipe gaya belajar visual. Yang pertama, mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Ada nggak di dalam diri kalian? Kalian lebih ingat kalian lihat daripada didengar? Ada? Nah, kalau ada berarti termasuk di poin 1. 2, tidak pandai memilih kata-kata dalam berbicara. Dia tidak banyak dalam berbicara, ya, karena dia tidak pandai dalam merangkai kata-kata, ya, tetapi dia dengan melihat atau membaca. Yang ketiga, tidak terganggu dengan keributan. Ada, walaupun situasi di kelas ribut, tetapi kalian tidak terganggu. Ini ada strategi belajar tipe visual. Tadi ciri-cirinya, ini strategi. Nah, ingatkan cara belajar visual itu belajar dengan gambar-gambar, ya. Terus belajar dengan diagram atau peta. Kalau ini apa yang kalian lihat? Apa? Fungsinya untuk mendengar. Kalau mata untuk melihat, kalau telinga untuk mendengar. Ciri-ciri orang yang auditori atau pendengar suka berbicara kepada diri sendiri. Nah, ada yang suka berbicara kepada diri sendiri? Ada. Berbicara kepada diri sendiri misalkan depan kaca. Tapi jangan setiap hari. Yang kedua, mudah terganggu oleh keributan waktu belajar. Berbeda dengan tadi yang visual. Kalau visual tadi dia tidak terganggu dengan keributan. Kalau auditorial dia mudah terganggu oleh keributan. Nah, ini misalkan saat belajar di dalam kelas kalian terganggu, tidak bisa masuk otak ya, karena merasa ribut di dalam kelas. Yang ketiga, mempunyai kesulitan menulis yang banyak, tetapi hebat dalam berbicara. Nah, di sini ada apa? Strategi belajar tipe auditori. Nah, membaca dengan suara atau bercerita. Terus lanjut, menulis ulang yang dipelajari atau ringkasan. Ya, hobi menulis. Misalkan saat di sekolah sudah ditulis, tetapi di rumah dia diringkas lagi, ya. Ada apa itu? Kinestetik. Nah, kinestetik ini yaitu tipe belajar yang menekankan pada praktik. Nah, ada ciri-ciri kinestetik. Bicara dengan pelan, termasuk tak bicara dengan pelan atau bicara dengan keras? Pelan atau keras? Keras. Tadi tidak termasuk. Yang kedua, banyak bergerak. Nah, yang bisa kita jelaskan tadi. Saat belajar lebih banyak bergerak. Ya, di sini ada strategi belajar tipe kinestetik. Yang pertama, melakukan praktek. Misalkan pada saat pelajaran geometri lebih ke praktek daripada teori. Kalau teori kurang semangat, tapi kalau praktek lebih semangat. Mungkin cukup materi kita pada hari ini. Jika kurang jelas atau ingin ditanyakan, boleh tanyakan pada Pak ya. Coba ada beberapa yang ingin bertanya, Bapak silakan tunjuk tangan. Ya, coba tunjuk tangan. Siapa yang ingin bertanya tentang tipe gaya belajar tadi, strateginya, ciri-cirinya, boleh ditanyakan kepada Pak. Coba siapa tunjuk tangan? Sodik, apa Sodik? Ciri-ciri bicara pelan. Ya, ciri bicara pelan. Nah, kalau ciri bicara pelan itu merupakan tipe gaya belajar kinestetik.
bagikan MKPD kalian tulis di lembar kerja gaya belajar kalian seperti apa, ya. Ya silakan dikerjakan, ada beberapa pertanyaan di situ ya. Silakan dikerjakan. Sudah tahu hasilnya? Kira-kira sesuai tidak dengan diri kalian? Sesuai ya. Untuk biar kalian lebih paham, kita akan ada diskusi atau tantang tanya jawab, ya. Coba yang Pak bertanya ya. Tadi sudah tes gaya belajar. Tes gaya belajar itu ada 3. Ada visual, auditory, dan kinestetik. Coba, siapa gaya belajar visual? Tunjuk tangan. Ada orang berapa visual? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya, gaya belajar auditory. Tunjuk tangan. Ada orang berapa auditory? 1, 2, 3, 4, 5. Ada orang 5 ya. Visual ada 7, auditory ada 5. Terakhir, kinestetik, tunjuk tangan. Kinestetik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, banyak ya kinestetik. Berarti kinestetik di kelas ini lebih dari hampir separuh dari kelas ini ya. Selanjutnya kita mengerjakan LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Ini nanti Pak bagikan, kalian kerjakan dengan waktu 10 menit ya. Silakan dikerjakan ya, kalau kurang paham boleh ditanyakan. Sudah semua? Sudah semua? Kalau sudah semua, tadi sudah mengerjakan LKPD. Sekarang siapa yang ingin mempresentasikan hasil lembar kerjanya? Tunjuk tangan. Ya, pertama Nanda, silakan. Silakan dibacakan hasil lembar kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kalian ketahui tentang gaya belajar? Gaya belajar adalah proses untuk mencapai berbagai kemampuan dan keterampilan sesuai sikap. Coba tuliskan ada berapa gaya belajar. Ada 3, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. 3, coba tuliskan gaya belajarmu, yaitu auditory. Ya, tepuk tangan untuk selanjutnya. Coba ini untuk yang terakhir ya, mungkin untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Siapa yang bisa? Coba tunjuk tangan. Siapa? Sodik, silakan. Belajar terbagi menjadi 3, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Ya. Jadi gaya belajar itu terbagi menjadi 3, visual, auditory, dan kinestetik. Untuk materi selanjutnya atau minggu depan kita akan membahas tentang pergaulan dengan teman sebaya atau teman seumuran ya, teman sebaya. Sebelum diakhiri doa, sedikit Bapak ingin mengingatkan atau merefleksikan tentang materi kita pada hari ini. Coba Diana, bagaimana perasaannya setelah mengikuti kegiatan hari ini? Perasaannya? Senang. Senang karena bisa apa? Mengetahui gaya belajar. Diana, gaya belajarnya apa? Kinestetik. Ares, bagaimana Res perasaannya? Bagaimana topik pada hari ini penting tidak untuk dirimu? Penting karena tentang gaya belajar, penting karena mengetahui tentang gaya belajar. Jadi gaya belajar ini sangat penting untuk kita pribadi. Mungkin cukup kegiatan kita pada hari ini karena keterbatasan waktu. Tadi kita mulai dengan berdoa. Baiklah, kita akhiri dengan berdoa. Silakan
kelas? Marilah kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, alangkah baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nanti kalian akan mengerjakan jurnal refleksi atau hasil proses dan hasil akhir. Bapak